Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5231. Terlebih lagi, ketika Pollard berpidato di atas panggung, ia dapat beralih antara bahasa Mandarin, Inggris, dan Korea sesuka hatinya. Dan dia bisa mengucapkan semua itu dengan ujung jarinya. Kepribadian dan pesonanya membuat banyak wanita Korea terpana sesaat. Selama periode pertukaran budaya, setidaknya ada 7 atau 8 wanita Korea yang mengaku padanya. Dan ada banyak di antara mereka wanita muda yang glamor, tetapi Jacob sangat iri. Itu juga karena Pollard begitu baik sehingga Jacob selalu merasa rendah diri di depannya. Namun, rasa rendah diri berasal dari kurangnya kepercayaan diri. Jacob masih punya satu hal yang menghibur dirinya, yaitu Pollard menyukai Making. Namun Making menyukai Jacob, bukan Pollard. Meskipun dia tidak sebaik dia dalam segala hal, setidaknya dia pernah menang melawan Making sekali. Namun, Jacob tidak pernah menyangka bahwa, melihat pertukaran budaya akan segera berakhir. Para anggota yang berpartisipasi dalam pertukaran antara Tiongkok dan Korea Selatan mengadakan pesta dansa. Siapa sangka bahwa Pollard tidak hanya berpengetahuan luas dan baik hati. Tetapi bisakah naik panggung dan bermain gitar sendiri? Menyanyikan sebuah lagu berbahasa Inggris. Yang membuat Jacob cemburu setengah mati. Lagi pula, dari sudut pandang Jacob, Pollard benar-benar inspiratif. Setelah menyanyikan lagu cinta berbahasa Inggris, dia benar-benar menyatakan cintanya kepada Making di depan umum. Dia berkata jika Making bersedia menerimanya, dia bisa naik ke panggung dan berdansa dengannya. Pada saat ini, Jacob tidak pernah menyangka Making berdiri di tengah sorak-sorai orang banyak. Dan berjalan ke atas panggung. Setelah itu, keduanya menampilkan tarian twist yang sangat populer di Amerika Serikat pada abad lalu. Semua orang di tempat kejadian terkesan dengan kecocokan sempurna antara keduanya. Kecuali Jacob, yang merasa benar-benar kalah dan hidupnya tiba-tiba jatuh ke dasar. Maka sejak hari itu, dia menjadi benar-benar dekaden. Kembali ke Aurous Hill, dia mengurung diri di rumah selama lebih dari seminggu. Merokok dan minum untuk membius dirinya setiap hari, sampai hari ini. Namun, Jacob dibutakan oleh rasa sakit, tetapi dia tidak bisa melihat kesenjangan antara dirinya dan Pollard secara objektif. Jadi dia selalu merasa dirugikan. Membenci Pollard karena telah merenggut cinta dalam hidupnya, dan lebih membenci Making karena berempati. Namun, sekarang setelah dia mendengar kata-kata Charlie yang mendebarkan, dia akhirnya sadar dan menyadari kesenjangan antara dirinya dan Pollard. Memikirkan lawannya yang benar-benar menghancurkannya, Jacob merasa sedih dan menangis seperti anak kecil. Charlie hendak memanfaatkan situasi itu untuk menghiburnya. Tapi Claire tiba-tiba bergegas keluar dari lift dan berkata dengan cemas. "Suamiku, ada sesuatu yang terjadi." Ibu menelepon 110 dan bertengkar dengan polisi. Berdebat dengan polisi? Charlie bertanya dengan heran, mengapa ibu bertengkar dengan polisi? Claire berkata dengan panik, "Aku tidak tahu. Ibu bilang dia perlu ke kamar mandi. Jadi saya membantunya masuk, dan kemudian dia tidak keluar. Lalu saya mendengarnya berbicara di telepon di dalam. Dan nada suaranya menjadi semakin gelisah. Akhirnya, dia mulai berdebat dengannya, dan mengatakan bahwa dia tidak layak menjadi polisi." Charlie buru-buru berkata, "Aku akan pergi dan melihatnya." Setelah berbicara, dia menatap Jacob dan berkata dengan serius, "Ayah, apa yang baru saja aku katakan? Jika ayah merasa tidak nyaman, aku akan mengatakannya lagi nanti." Jacob bergumam dengan sangat tertekan. "Lupakan saja, jangan menaburkan garam di lukaku dengan sombong." "Tidak. Yang kau taburkan di sini bukanlah garam, melainkan asam sulfat." Charlie menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Kalau begitu kamu bisa cari tahu sendiri, aku akan naik dan melihat dulu." Setelah selesai berbicara, Charlie dan Claire pergi bersama dan menaiki lift ke lantai 3. Sebelum memasuki kamar tidur Elaine, dia mendengar Elaine berteriak keras di kamar mandi. "Bukankah kamu polisi? Kenapa kamu tidak bisa mengurusnya? Aku sudah jelaskan buktinya, kenapa kau tidak tangkap saja?" Charlie mendengar pihak lain berkata di telepon. "Bu, situasi ini sebenarnya tidak cukup untuk menemukan seseorang yang melakukan penipuan. Kita tidak bisa mengajukan kasus untuk menangkap orang. Semua orang mengarang cerita acak di internet, dan polisi kita akan menangkapnya. Ini masalah moral, bukan masalah hukum." Elaine berkata dengan marah, "Dia menipu uang orang lain."
Kalau dia tidak menipu uang orang lain, bagaimana mungkin dia mampu membeli Mercedes-Benz G besar? Menantu saya mengatakan kepada saya bahwa mobil yang dikendarainya harganya setidaknya 2 juta. Ini bisa dianggap sebagai kasus penipuan besar dalam hukum, kan? Anda harus menangkapnya dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Bab 5232. Nyonya, kata operator di seberang sana dengan sangat sabar. Anda baru saja melaporkan bahwa kami telah memeriksa dengan pihak platform mengenai masalah ini. Dan pihak platform melaporkan bahwa uang yang diperolehnya masuk akal dan sah. Dan platform tersebut telah membayar dan memotong pajak penghasilan pribadi, dan semua barang yang dijualnya secara daring adalah barang yang wajar. Ini adalah produk reguler dan berkualitas yang diproduksi oleh produsen reguler. Jadi Anda mengatakan bahwa dia dicurigai melakukan penipuan. Tidak ada bukti yang mendukung ini. Bagaimana kita bisa mengajukan kasus tanpa bukti? Hukum bukan main-main. Elaine memarahi dengan marah, dia mengarang cerita untuk menipu orang. Dia mengatakan di internet bahwa suami dan putranya lumpuh di tempat tidur karena kecelakaan mobil. Itu bohong. Suami dan putranya sama sekali tidak lumpuh dalam kecelakaan mobil, tapi dipukuli dan lumpuh. Pihak lain berkata tanpa daya, bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar. Tanggung jawab juga ada pada pihak yang memukul, bukan pada dirinya. Kecuali jika suaminya dan anaknya dilumpuhkan olehnya, kami tidak akan bisa menangkapnya. Kamu, Elaine tersentak, dan berteriak histeris. Saya pikir kamu sengaja menutupinya. Mengetahui dia melanggar hukum tetapi tidak menangkapnya. Apa niat Anda? Pihak lain tampaknya menyerah untuk terus menjelaskan padanya dan berkata, Bu, kami benar-benar tidak memiliki cara untuk mengajukan kasus atas masalah yang dilaporkan. Jadi tolong jangan dilanjutkan, karena masalah ini menghabiskan sumber daya publik. Jika Anda dapat menemukan bukti nyata atas kejahatannya, silakan berikan bukti tersebut kepada Badan Keamanan Publik kami. Selama ada bukti bahwa dia memang punya masalah, kami pasti akan membuka kasusnya untuk diselidiki. Jika tidak, jika seseorang menelepon tanpa bukti dan mengatakan bahwa orang lain terlibat dalam kejahatan, dan meminta kita untuk menangkap orang lain, tidak tahu berapa banyak orang yang harus ditangkap setiap hari untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Terlebih lagi, jika kita benar-benar mengajukan kasus dan menyelidiki dan menemukan bahwa pihak lain dirugikan, kami tidak akan melepaskan orang yang melaporkan polisi palsu. Dan kami akan mengejar tanggung jawab hukum pihak lain pada saat itu. Begitu Elaine mendengar bahwa dia mungkin akan dimintai pertanggungjawaban, dia langsung panik. Dia telah dipenjara beberapa kali, dan dia pernah dipenjara di Amerika Serikat. Secara adil, meskipun hari-hari hantu dan kesedihan di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills seperti dewa. Namun jika dia benar-benar diizinkan masuk lagi, dia sama sekali tidak berani. Jadi, dia hanya bisa mencibir dengan getir. Kurasa kau mencoba menutupi si brengsek itu. Ketika saya menemukan buktinya, saya akan melaporkannya ke atasan Anda dan mengajukan pengaduan kepada Anda. Setelah selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Claire mengetuk pintu kamar mandi saat itu, dan bertanya, Bu, ada apa denganmu? Elaine berkata dengan marah dalam hati, aku akan sangat marah. Claire memberi isyarat pada Charlie untuk menghindarinya, lalu dia pergi ke kamar mandi sendirian dan membantu Elaine keluar. Begitu Elaine keluar, dia melihat Charlie menunggu di luar pintu, dan langsung memarahi dengan marah. Menantu yang baik. Aku tahu bagaimana Horiah bisa berubah. Wanita jalang tak tahu malu itu, dia benar-benar memulai siaran langsung di internet. Saat dia berbicara, dia berkata dengan lebih emosional, tahukah kamu betapa tidak tahu malunya dia? Dia menaruh ponselnya di kamar tidur suami dan anaknya sehingga mereka berdua berbaring di tempat tidur seperti orang vegetatif. Sementara itu, dia membungkuk dan memberi mereka makan. Sambil makan, dia juga bilang ke kamera kalau dia kasihan banget. Dia mengatakan bahwa suami dan putranya tertabrak mobil, dan pengemudinya melarikan diri dan keberadaannya tidak diketahui. Dia dan ibu mertuanya yang berusia 80 tahun hanya bisa pergi ke pasar sayur untuk mengambil daun kubis yang tidak diinginkan orang lain. Dia terisak dan berkata, tidak peduli betapa sulitnya itu. Dia tidak akan pernah meninggalkan mereka, dan dia membuat banyak kebohongan hanya untuk menipu. Netizen ini jadi membeli apa yang dia jual di ruang siaran langsung ini. Berbicara tentang hal ini, wajah Elaine memerah karena marah, dan dia menegur dengan gemetar. Sial, intinya jalang ini cukup populer, ada lebih dari 10.000 orang online di ruang siaran langsung. 10.000 orang itu benar-benar idiot.
Ya, mereka percaya semua yang dia katakan. Dia tidak hanya menjual sesuatu, tetapi orang-orang juga berbondong-bondong untuk membelinya. Seolah-olah mereka belum pernah melihat apapun sebelumnya. Bukankah seharusnya aku marah? Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Bu, apa yang ibu lakukan? Bagaimana ibu tahu? Elaine berkata dengan marah, bukannya aku pergi ke toilet dan tidak melakukan apapun. Jadi, saya mengeluarkan ponsel saya untuk menonton video pendek, dan akhirnya, saya diarahkan ke siaran langsung di kota yang sama. Aku mendengar suara itu dan merasa familiar. Aku memikirkannya baik-baik. Bukankah ini Horia sialan? Lalu saya masuk ke ruang siaran langsungnya untuk melihat apa yang terjadi. Dia berbohong kepada orang-orang di dalam. Jadi saya menulis banyak konten yang mengungkapnya, dan mengunggahnya di ruang siaran langsungnya. Akibatnya, sekelompok penggemar idiot di ruang siaran langsungnya terus-menerus mengejekku. Konten yang saya posting tidak mereka tampilkan, itu diblokir, dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Dan saya tidak bisa masuk lagi. Saya bertanya ke layanan pelanggan online, dan layanan pelanggan online mengatakan bahwa itu karena saya diblokir oleh pihak lain, jadi saya tidak bisa melihat siaran langsung. Lalu saya segera menelepon polisi, tetapi polisi mengatakan bahwa Horia tidak melanggar hukum dan tidak dapat menangkapnya. Kok bisa begini? Horia saja sudah keterlaluan. Menembaknya langsung saja sudah salah. Aku benar-benar marah. Bab 5233. Deskripsi Elaine tentang kegiatan Horiah mengejutkan Charlie. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Horiah akan menjadi perbincangan paling heboh di internet saat ini. Dan meniru yang lain untuk memulai siaran langsung. Lebih parahnya lagi, yang tidak diduganya ialah Horiah malah membuat profil di internet. Ada puluhan ribu orang yang melakukan siaran langsung. Namun sangat sedikit orang yang tahu bagaimana memberi manfaat bagi orang lain dan dapat mengaturnya dengan baik. Ada orang yang mengemas dirinya sebagai master kesuksesan, mengajari orang lain cara mengubah 10.000 menjadi 10 miliar setiap hari di internet. Dan pamerkan di mana-mana berapa banyak perusahaan bintang dan penghargaan wirausaha akar rumput yang telah mereka menangkan. Mungkin dia bahkan tidak menyelesaikan sekolah menengah, dan dia membuat tusuk sate goreng di tahun-tahun awal. Namun karena ia tidak memiliki izin sanitasi, dan pihak pengelola kota tidak mengizinkannya untuk mendirikan kios, proyek itu gagal. Beberapa orang suka merancang mantra atau gerakan tubuh yang tidak biasa dan menyegarkan untuk diri mereka sendiri. Dan mencuci otak penonton dengan mengulang-ulang simbol tersebut. Selain itu, beberapa orang suka memamerkan kekayaannya dan menyebut dirinya sebagai generasi kedua yang kaya. Beberapa orang suka berpura-pura menjadi intelektual dan membanggakan bahwa mereka telah membaca puluhan ribu buku. Horiah adalah yang terakhir. Dia mendapatkan banyak penggemar dengan menjual kesengsaraan dan berdiri sebagai wanita yang kuat. Dan berhasil membuat beberapa penggemar bersimpati dan mengaguminya. Oleh karena itu, ketika dia mulai melakukan siaran langsung, dia berpura-pura menghasilkan uang untuk orang lumpuh di tempat tidur. Ketika suami dan putranya harus membayar tagihan medis, dia mulai mengayunkan sabit ke arah penggemarnya. Saat ini, Elaine mengambil ponsel Claire dan menemukan ruang siaran langsung Horiah melalui platform video pendek. Di ruang siaran langsung saat ini, jumlah orang yang daring telah melampaui 20.000. Duduk di samping tempat tidur suaminya, Noah. Horiah menyeka wajah Noah dan berkata ke kamera. Keluargaku, handuk di tanganku ini terbuat dari 100% katun alami. Sangat menyerap. Dan sangat lembut saat diusap. Untuk orang seperti suamiku yang lumpuh di tempat tidur. Saya harus menggosok tubuhnya setiap hari secara rutin untuk mencegahnya berkeringat dan menutupi tubuhnya dengan luka baring. Handuk jenis ini sangat berguna. Bersih, tidak meninggalkan banyak kelembapan setelah dilap, dan dapat menjaga tubuh tetap kering. Handuk seperti ini harus disimpan di rumah, dan handuk lama harus sering diganti. Ketika tamu datang ke rumah, ada handuk baru untuk digunakan tamu. Dan handuk ini sedang obral sekarang, 3 potong hanya seharga 99. Dan produsen masih menawarkan keuntungan, beli 3 gratis 2. Yang kurang dari 20 yuan setelah konversi, ini sangat hemat biaya. Saya telah bernegosiasi dengan produsen dengan total 3.000 pesanan. Silakan pesan sesegera mungkin jika Anda membutuhkannya. Dan tidak akan ada tawaran seperti itu setelah sesi ini berakhir. Saat dia berbicara, Horiah mengambil gelas air dan memberi Noah minuman.
Namun Nu bertindak bodoh dan secara tidak sengaja menumpahkan air di lehernya. Horia segera menyeka air yang tumpah dengan handuk, dan berkata ke kamera. Lihat semuanya, handuk ini menyerap air dengan sangat baik. Berkat dia, kalau tidak, suamiku yang bodoh itu pasti akan mengompol. Elaine berkata dengan nada mengumpat, sialan, lihat Noah, yang sudah mati, dan berpura-pura begitu hebat. Saya ingat dia hanya punya masalah di kaki dan tungkai, dia tidak punya demensia. Charlie berkata sambil tersenyum. Itu pasti sudah diperagakan, semuanya sudah ditulis dan dilatih sebelumnya. Saat ini, Horiah dalam siaran langsung tidak. Terburu-buru untuk masuk ke keranjang belanja. Bab 5234. Namun setelah dengan sabar membantu suaminya membersihkan, dia mendesah. Sebenarnya, kalau suami dan anak saya tidak lumpuh, saya tidak mau mencari nafkah untuk keluarga saya di sini. Misalnya, dari handuk seperti ini, jika saya menjual satu pesanan, saya bisa mendapatkan komisi sebesar 2 yuan. Jika saya menjual ke 3.000 pesanan tersebut, saya bisa mendapatkan sekitar 6.000 yuan. 6.000 yuan kedengarannya banyak, tapi keluargaku punya banyak mulut. Sambil makan, suami dan anak saya masih menunggu uang untuk pergi ke rumah sakit untuk menjalani perawatan rehabilitasi. Pengeluaran sehari-harinya lebih dari jumlah ini, jadi anggota harus menganggapnya sebagai bantuan saja. Pokoknya, cepat atau lambat kamu harus membeli barang-barang seperti handuk. Jika memang begitu, bagaimana kalau membeli salinannya dariku? Yang bisa dianggap sebagai rasa cinta kepada kami, saya di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada keluarga. Mendengar ini, Elaine memarahi dengan marah. Sialan, lihat dia. Aku mau muntah. Horiah, jalang bau itu, benar-benar tahu caranya bertingkah. Pada saat ini, Horiah dalam siaran langsung mengangkat telepon seluler lain pada saat ini, dan berkata, keluarga, aku mau masuk ke keranjang belanja, ambil apa yang kalian butuhkan, 3, 2, 1, masuk ke keranjang. Elaine bergumam, handuk kotor ini bahkan tidak punya merek, dan dijual seharga 99 yuan untuk 5 potong. Handuk bagus yang terbuat dari katun serat panjang berkualitas tinggi hanya seharga ini, dan orang bodoh pun akan membelinya. Setelah itu, dia bergumam lagi, coba saya lihat berapa banyak pesanan yang bisa kamu jual untuk benda ini. Katanya, dan mengklik ikon keranjang belanja di ruang siaran langsung Horiah dengan jarinya. Dan dia mengklik untuk melihat bahwa tautan pertama adalah untuk handuk ini. Mengatakan beli 3 gratis 2, gratis ongkos kirim untuk 99 yuan. Dan volume penjualan waktu nyata telah mencapai 1.800 pesanan ganda. Elaine terkejut, dan berseru, sial, ada yang benar-benar membelinya? Lebih dari 1.800 pesanan? Horiah mendapat 3 yuan untuk satu pesanan. Bukankah itu berarti dia menghasilkan uang dari kerja kerasnya? Lebih dari 5.000 dolar? Dia berkata, dia bertanya pada Charlie, menantu yang baik, lihat ini dia pasti mendapat 5 atau 6 yuan per pesanan. Charlie berkata sambil tersenyum, saya memperkirakan komisi Horiah setidaknya 20 yuan per pesanan. Berapa banyaknya? Elaine tercengang, dan berseru tak percaya. Bisakah satu pesanan menghasilkan setidaknya 20 yuan? Lalu dia menjual lebih dari 1.800 pesanan sekaligus. Menurut ini, dia mendapat lebih dari 30.000? Hampir. Charlie mengangguk dan berkata, mungkin beberapa orang membayar tagihan dan beberapa mengembalikan barangnya. Tapi saya rasa dia bisa menghasilkan setidaknya 10.000 hingga 20.000. Gila, dia menggertakkan giginya dan mengutuk. Sialan, Horiah, wanita jalang bau itu, mau menghabiskan begitu banyak uang? Charlie berkata dengan santai, bukankah dia baru saja membeli Mercedes-Benz Big G? Mendengar kata-kata Charlie, Elaine sangat tertekan. Namun yang lebih menyedihkan adalah saat ini. Horiah tersedak dan berkata, semua 3.000 pesanan telah terjual habis. Terima kasih, anggota keluarga. Terima kasih, anggota keluarga. Saya sangat berterima kasih kepada kalian. Ayo kita nyanyikan sebuah lagu, semuanya. Itu lagu tema serial TV favoritku. Pahlawan wanitanya hampir lebih buruk dariku, tetapi kegigihan dan kegigihannya selalu menginspirasiku dan membuatku lebih kuat. Dia bersenandung lembut saat berbicara. Selama bertahun-tahun, kamu bilang kamu sangat bingung saat itu. Elaine merasa pusing sejenak, lalu berseru, sial, semua 3.000 pesanan sudah terjual habis?
Setelah selesai berbicara, dia berhenti dan menyegarkan diri, dan volume penjualannya tepat 3.000. Elaine begitu cemburu hingga dia ingin bergegas ke villa sebelah dan mencabik-cabik Horiah. Dia menggertakkan gigi dan memarahi, 3.000 penjualan, 60.000 yuan. Apa ini menghasilkan uang? Ini perampokan. Setelah selesai berbicara, dia bergumam dengan marah. Sial, dengan begitu banyak perintah. Hanya berkemas dan mengirim dengan cepat saja sudah akan menguras habis tenaga jalang bau ini. Lebih baik dia mengalami pendarahan otak, dan dia juga akan terjatuh di tempat tidur seperti suami dan anaknya. Charlie gemetar tak berdaya. Sambil menggelengkan kepala, ia melanjutkan merapikan pisaunya dan berkata, "Bu, dia hanya membantu produsen untuk menjual barangnya secara langsung. Dia tidak perlu khawatir tentang pengemasan dan pengiriman. Setelah 3.000 orang ini memesan dan membayar, produsen akan mulai mengemas dan mengirimkan. Horiah tidak perlu berbuat apa-apa, tunggu saja komisinya dicabut." "Apa?" Elaine hampir menjadi gila, dan bertanya sambil hampir pingsan. "Kamu bilang dia menghasilkan begitu banyak uang, sampai-sampai dia tidak perlu mengemas dan mengirim sendiri? Dengan uang sebanyak itu, biarkan dia menyombongkan diri, bernyanyi, dan menghasilkan uang hanya dengan bernyanyi. Apa ada alasan untuk ini?" Kecepatan Horiah dalam menghasilkan uang membuat Elaine sangat marah dan cemburu. Pada saat ini, dia benar-benar menyadari dalam hatinya bahwa Horiah telah berbalik sepenuhnya, dan berbalik dengan cepat dan keras. Dengan penghasilan puluhan ribu yuan sehari, pendapatan tahunan Horiah setidaknya 10 hingga 20 juta. Jangan melihat Elaine tinggal di villa dengan lebih dari 100 juta yuan. Jika dia sungguh-sungguh berusaha, dia tidak akan mampu memperoleh uang sebanyak itu dalam 8 kehidupan. Bab 5235. Selain itu, meskipun Elaine tidak mengerti internet, dia menyadari sebuah tren. Dan berkata dengan mata merah, Horiah adalah seekor ayam betina yang menetaskan telur emas. Dan jika tren ini terus berlanjut, tren ini akan terus berkembang. Saya takut telur yang dihasilkan ayam akan semakin besar. Sekarang mereka bisa mendapatkan puluhan ribu per hari, mungkin nanti bisa mendapatkan ratusan ribu per hari. Dan kemudian mereka bisa mendapatkan 100 juta setahun. Berbicara tentang hal ini, Elaine tiba-tiba menangis keras dan berteriak. "Ya Tuhan, bagaimana bisa kau membalikan badan seperti Horiah? Kau biarkan anjing berguling, tapi tak bisa membalikan badannya." Claire tidak tahan lagi, dan segera menghiburnya. "Bu, mari kita jalani hidup kita masing-masing dengan baik. Untuk apa repot-repot mengurusi begitu banyak urusan orang lain? Jangan biarkan urusan orang lain memengaruhi suasana hatimu." Elaine menangis dan berkata, "Apa yang kau tahu? Lihat dia. Menghasilkan uang lebih tidak nyaman daripada kehilangannya sendiri. Jika Tuhan mengizinkan, aku lebih suka menggunakan kakiku yang lain untuk menukar kehancuran Horiah dan kembali ke wujud aslinya." Claire bertanya dengan ekspresi bingung, "Bu? Ibu, kenapa ibu melakukan ini?" "Kamu tidak mengerti." Elaine berbaring di tempat tidur dan menangis keras, mulutnya tercekat kesakitan. "Dalam hidupku, aku adalah orang yang paling parah diganggu oleh 2 orang. Yang satu perempuan tua, dan satunya lagi Horiah. Di dunia ini, semua orang bisa hidup dengan baik, tapi mereka berdua tidak." Charlie menghela napas dan berpikir dalam hati. Di lantai bawah ada ayah mertua yang hancur dan menangis seperti bayi. Di lantai atas ada ibu mertua yang cemburu pada Horiah, menangis dan melolong. Nasib hari ini sepertinya kurang baik untuk keharmonisan keluarga. Pada saat ini, Elaine tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, "Sial, aku mau komplain tentang dia di platform video pendek. Jika tidak berhasil, saya akan pergi ke markas grup video pendek di lain hari. Dan tarik spanduk di gerbang markas mereka sebagai bentuk protes. Apapun yang kau katakan, aku harus mengungkap kebohongannya. Saya tidak percaya bahwa bos platform video pendek ini bisa berdiam diri dan melihat penipu seperti itu menghasilkan uang di platform mereka." Charlie tidak dapat menahan diri untuk menyentuh hidungnya ketika mendengar ini. Bos platform video pendek itu tidak sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Dahulu kala, Charlie meminta Leon untuk membeli platform video pendek yang populer ini. Pada saat itu, siaran langsung e-commerce belum begitu kuat, jadi dia jelas menirunya. Sekarang siaran langsung e-dagang sedang berkembang pesat. Platform video pendek ini telah menjadi saluran penjualan siaran langsung terbesar di Tiongkok.
Penilaian platform tersebut telah berlipat ganda atau 3 kali lipat, dan laba mengembangnya sendiri telah melampaui 100 miliar yuan. Jika dia terus menahannya dan menunggu platform tersebut mengeluarkan lembar jawaban pertumbuhan cepat 3 tahun. Lalu selama go public di Nasdaq, nilai pasarnya setidaknya akan mencapai 30 hingga 50 miliar dolar AS atau lebih. Faktanya, beginilah cara modal menghasilkan uang. Temukan suatu proyek, beli dengan harga rendah, lalu tunggu angin datang. Peter Thiel, investor pertama yang berinvestasi di putaran pendanaan malaikat Facebook. Berinvestasi 500.000 AS dolar di Facebook, dan ketika dia akhirnya meninggalkan pasar, dia menyiapkan 1 miliar dolar AS penuh. Tingkat pengembaliannya mencapai 20.000 kali lipat. Dan ini adalah hal terbaik yang dilakukan Ibu Charlie. Sebagian besar perusahaan Silicon Valley tempat ia berinvestasi telah mencapai pertumbuhan lebih dari 10.000 kali lipat. Justru karena Charlie memulai platform video pendek lebih awal. Jadi dia juga lebih memperhatikan siaran langsung saat ini. Dia sangat jelas bahwa ada banyak jangkar seperti Horiah di internet. Tapi tidak peduli cerita apa yang mereka buat, kepribadian seperti apa yang akan dibentuk. Tujuan akhir mereka sebetulnya hanya satu, yaitu menghasilkan uang. Bahkan orang-orang super kaya yang memposting ratusan juta atau miliaran dolar di rumah-rumah besar ketika mereka tidak ada kegiatan, posting video di platform video pendek, melakukan siaran langsung, dan menghasilkan barang di platform video pendek setiap hari. Sebenarnya, tujuannya hanya untuk menghasilkan uang. Terlebih lagi, mereka bukanlah generasi kedua yang kaya raya. Ini sepenuhnya adalah naskah yang dibuat oleh perusahaan pialang selebriti internet. Sebagai bos platform video pendek, meskipun Charlie juga merasa bahwa orang-orang seperti Horiah dan hal-hal seperti ini memang relatif rendah. Tetapi dia juga tahu betul bahwa ini mewakili arah pasar dan hukum bisnis. Lagi pula, sebagian besar penduduk di negara ini adalah masyarakat kelas pekerja biasa. Atau bahkan petani. Inilah pasar yang sedang terpuruk yang diperebutkan semua perusahaan saat ini. Dan itu juga menjadi incaran pembawa acara selebriti internet ini. Jika Anda tidak mengizinkannya ketika orang-orang dan hal-hal seperti itu muncul di platform, pembawa berita ini akan berpindah platform untuk mengarang cerita yang sama. Dan dengan cara ini, platform video pendeknya sendiri akan dibagi menjadi host dan lalu lintas oleh pesaing lain, yang akan menyebabkan keruntuhan keseluruhannya.